Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam segmen atau program pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang hukum tidur bagi orang yang junub dan mandi junub bagi wanita, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz kita Dr. Asri LC.MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Sebelumnya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Naam, ala sihat. Alhamdulillah bisihatin wal afiyah. Baiklah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama tentang apakah orang yang junub itu boleh langsung tidur atau dia harus mandi dulu atau berwudu terlebih dahulu. Dan juga tentu pembahasan tentang mandi wajib ya atau mandi junub bagi wanita juga penting sekali. Ya, diketahui karena semuanya ini mandi junub bagi wanita ya tentu berkaitan tentang sahnya sholat kita. Dengan mandi junub yang benar, khususnya bagi wanita pada pembahasan kali ini, itu berimplikasi pada kesohihan atau keabsahan sholat seorang wanita. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Asri, untuk membawakan materi. Ilahi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan Ustaz ala hadhil fursah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu wa ihtada bihuda wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sehat wal afiat. Kalaupun ada yang kurang sehat, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ya, karena sesungguhnya semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali membahas
beberapa hadis atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkara yang diriwayatkan dari beliau berkaitan dengan urusan dalam agama kita ini. Ya, sekalipun kita ya dalam hal ini masih terfokus pada pembahasan tentang fikih ibadah dan masih terkait dengan tata cara membersihkan diri dalam agama kita. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke 37 dan 38 dari hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam. Hadis yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Pengarang mengatakan nafa'ana Allahu bi'ilmihi an Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarkulu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub. Ya, apakah boleh salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan atau dalam kondisi junub? Ya, qala, maka beliau menjawab atau bersabda, na'am, ya, boleh saja. Idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Jika salah seorang di antara kalian sudah berwudu, maka tidurlah atau boleh dia tidur. Ya. Makna umum dari hadis ini yang kita ingin ambil adalah hadas yang merupakan perkara yang dipandang persoalan yang sangat urgen bagi sahabat, ya. Ya, menurut para sahabat, hadas ini merupakan sesuatu yang sangat besar, apalagi berkaitan dengan masalah junub, hadas besar, ya. Sehingga menjadi persoalan bagi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, termasuk di sini adalah tidur. Ya, sehingga perkara inilah yang mendorong sahabat yang mulia Al-Khalifatul Ula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah boleh tidur ya setelah seseorang mengalami kondisi junub tersebut atau tidak, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara mereka mengalami junub ini di awal malam, ya, apakah boleh tidur dalam keadaan junub tersebut? Ya, junub di sini, ya, kalau misalnya ada seorang suami yang mencampur istrinya di awal malam, ya, biasanya kan agak malas untuk mandi, ya, sehingga banyak yang menunda waktu mandinya itu nanti mendekati waktu subuh baru bangun untuk mandi, ya, mandi junub. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk melakukannya dengan syarat agar mereka memperingan hadas besar ini dengan wudhu yang syar'i, yaitu wudhu seperti ketika hendak melaksanakan sholat. Dan setelah itu maka tidak mengapa ya mereka tidur dalam keadaan junub, ya. Ini makna hadis ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melarang seorang hamba ketika dalam kondisi junub itu tidur ketika sudah berwudu. Nah, dari hadis yang pendek ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil pelajaran, ya, dari hadis Rasulullah SAW ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mempertanyakan hal-hal yang dibutuhkan,
Ya. Dalam hal ini adalah pertanyaan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah pertanyaan yang dialami oleh banyak orang, ya, dialami oleh banyak orang. Yang kadang ketika tidak diketahui hukumnya, itu terkadang membuat sebagian daripada umat Islam dia merasa risih dengan kondisi seperti itu. Kemudian di sisi lain juga kadang ada orang yang malu bertanya kepada Rasulullah SAW di kalangan para sahabat hal-hal yang berkaitan dengan sangat privasi. Ya. Nah di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena kemungkinan besarnya beliau sendiri menghadapi permasalahan seperti ini, makanya beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mempertanyakan tentang bagaimana hukumnya ketika dalam kondisi junub, ya, di awal malam, kemudian hendak tidur dalam kondisi seperti itu, belum mandi, apakah itu diperbolehkan? Ya, maka intinya di sini bahwasanya ketika kita memiliki satu hal yang kadang menjadi polemik dalam pemikiran kita, ya, yang kita tidak mengetahui hukumnya bagaimana, maka perkara itu harusnya segera dipertanyakan, ya, dipertanyakan kepada orang-orang yang kita anggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut dan membuat hati kita lebih tenang, ya, daripada berketerusan dalam suatu amalan yang kita sendiri ragu akan kebenaran daripada amalan tersebut, yang kadang menimbulkan perasaan was-was dalam diri seorang hamba. Nah, untuk menepis adanya was-was tersebut, maka ya di sini kita perlunya untuk senantiasa bertanya, ya, kepada para ulama, kepada para ustadz, para kiai dan seterusnya, supaya kita mendapatkan jawaban yang pasti terhadap suatu permasalahan yang kita ragukan. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, orang yang junub boleh tidur sebelum mandi jika sudah berwudu. Ya. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah SAW, ya, dengan jelas mengatakan bahwasanya fa idza tawadda'a falyarqud, ya, kalau sudah berwudu maka tidak masalah untuk tidur, ya, untuk tidur. Nah, jadi Rasulullah SAW seolah-olah mempersyaratkan dalam hadis ini bahwasanya bagi orang yang junub ketika hendak tidur setelah junub itu, maka sebaiknya dia berwudu dulu baru tidur. Nah, sebenarnya ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, ya, konteksnya itu sebenarnya bukan hanya berwudu, ya, ketika ingin bukan hanya ketika hendak tidur, ya, tapi dalam segala macam amalan, ya, yang kita akan lakukan dalam kondisi junub, baik makan, minum, ya, keluar rumah dan seterusnya. Nah, ini sebelum kita melakukan suatu amalan yang tidak dipersyaratkan terangkatnya hadas di situ, maka hendaknya kita berwudu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Ya, cuman karena di sini konteks pertanyaan daripada sahabat Umar bin Khattab adalah kebolehan tidur setelah junub, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut, bahwasanya ketika sudah berwudu maka tidak masalah tidur setelah itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa yang sempurna adalah orang junub tidak tidur sampai mandi dahulu, ya, karena mencukupkan dengan wudu adalah keringanan. Ya, dalam artian di sini seandainya seseorang di suatu malam misalnya dalam kondisi junub kemudian kondisinya itu memudahkan dia untuk bisa mandi sebelum tidur, maka itu lebih utama, ya, karena tidur dalam kondisi suci, ya, bersih. Apalagi ini merupakan hadas besar, ya. Jadi tidur dalam kondisi sudah mandi junub itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar berwudu, ya, karena tentunya itu lebih sempurna. Ya, dan namanya orang tertidur kan tidak tahu, ya, ajal itu kapan datang menjemput kita, ya. Begitu banyak orang yang di malam harinya ketika dia tertidur, dia tidak terbangunkan lagi di esok harinya, ya, dan tentunya kita
ketika ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghadapkan diri kepada Allah ya dalam kondisi suci, ya, suci lahir kita dan suci batin kita. Ya. Nah, ini bagi orang yang dalam kondisi junub seperti ini, kalau dia mau tidur dalam kondisi yang betul-betul sempurna kesuciannya, maka dia harus mandi dulu baru setelah itu dia tidur. Ya, namun kalau tidak atau tidak memungkinkan misalnya, maka juga berwudu itu adalah perkara yang bisa meringankan ya kondisi daripada hadas besar itu. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, disyariatkan berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub jika ia tidak langsung mandi. Ya. Yang tadi sudah disebutkan ya bahwasanya Rasulullah SAW membiarkan ya para sahabat untuk tidur ketika mereka sudah berwudu ya, sudah berwudu. Jadi tidak masalah ya. Tapi di sini dikatakan disyariatkan, artinya dianjurkan atau disunnahkan dalam agama kita. Ya, sekalipun ini bukan perkara yang wajib ya, wajib artinya seandainya ada orang yang tertidur pun tanpa berwudu, tidak sampai pada tingkatan yang haram. Ya, namun anjuran di sini menunjukkan akan pentingnya bagi seorang muslim untuk tidur itu dengan berwudu, karena sekali lagi berwudu itu bisa memperingan beban daripada hadas besar itu. Kemudian yang kelima, pelajaran dari hadis ini adalah makruh bagi orang yang junub untuk tidur tanpa mandi dan tanpa wudu. Ya, hukumnya makruh ya. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya tidak sampai pada tingkatan haram, karena sesungguhnya ya seseorang kalau meninggalkan yang sunnah pasti terjatuh pada perkara yang makruh. Ya, jadi tadi ketika dikatakan bahwasanya dianjurkan atau disunnahkan untuk berwudu atau mandi sebelum tidur bagi orang yang junub, berarti meninggalkan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Maka memang ya kalau kita termasuk orang yang semangat dalam menjaga adab-adab, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, maka hendaknya kalau dalam kondisi junub di malam hari, maka dia tidak tidur sebelum membersihkan diri, apakah itu dengan berwudu atau dengan mandi wajib. Ya, tentunya sempurnanya mandi wajib. Nah, ini 5 faedah yang kita bisa ambil dan petik dari hadis yang pertama ini yang kita bawakan pada kesempatan ini. Ya, kemudian selanjutnya kita berpindah kepada hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-38 dari kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam. Ya. Di sini pengarang rahimahullah taala mengatakan, an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'at al-ma' faghattat Ummu Salamah yakni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'ah qala na'am taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha. Ya. Ummu Salamah, ya, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ja'at Ummu Sulaim, ya, pernah datang Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Fahad 'alal mar'ati min guslin idza ihtalamat, ya, apakah seorang wanita itu harus mandi ketika dia dalam atau dia setelah bermimpi? Ya, maksudnya bermimpi di sini adalah mimpi basah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'at al-ma' ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, dia mandi ketika dia melihat air. Ya, maksudnya di sini adalah air mani, ya. Faghattat Ummu Salamah yakni wajhaha, maka ketika itu Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini,
itu menutup wajahnya, ya, dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au tahtalimul mar'ah, apakah wanita juga itu bisa bermimpi, ya, mimpi basah?" Ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Na'am, taribat yaminuk." Ya, celakalah kamu. Ini maksudnya di sini adalah sekedar ungkapan penegasan saja, bukan berarti doa, ya. Ini kan taribat yaminuk. Fa bima yushbihuha waladuha, ya. Karena jika tidak, lantas dari mana datanya kemiripan seorang anak itu? Maksudnya kemiripan seorang anak dengan ibunya kalau wanita itu tidak pernah merasakan atau tidak pernah melakukan mimpi, misalnya mimpi basah. Nah, ini hadis yang juga termasuk perkara yang sangat privasi ditanyakan oleh sebagian ummahat atau ibu-ibu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perkara ini kalau tidak dipelajari tentunya ya banyak orang yang tidak tahu, utamanya para ibu-ibu atau seorang wanita ketika tidak pernah belajar dan juga tidak bertanya tentang perkara ini, maka itu bisa berakibat fatal ya terhadap hal-hal yang seharusnya mereka lakukan kemudian mereka tinggalkan dan tidak tahu cara membersihkan diri dari perkara yang seperti ini. Sekilas tentang sosok yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau kita lihat di sini ada siapakah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Tadi disebutkan bahwasanya meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini merupakan salah satu dari ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama, ya, Ummu Salamah itu kunyah, ya. Tapi namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya, Abu Umayyah namanya Sahal. Ada yang mengatakan Huzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr al-Qurashiyah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah ini termasuk dari suku Quraisy, ya, dari Bani Makhzum. Ummu Salamah beliau masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Yang mana Abu Salamah ini merupakan sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus juga merupakan saudara susuan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian suaminya Abu Salamah ini meninggal dunia setelah selesai perang Uhud. Ya, perang Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah ini pada tahun keempat Hijriah, ya. Ya, mungkin sekitar 2 tahun saya sembandingkan daripada suaminya. Ummu Salamah meninggal di Madinah pada tahun 62 Hijriah dan beliau merupakan istri Nabi yang paling terakhir meninggal di antara istri-istri Nabi yang lain. Kemudian dalam hadis yang disebutkan atau diriwayatkan Ummu Salamah ini ada ibu-ibu yang bertanya kepada Nabi, namanya Ummu Sulaim. Jadi ada Ummu Salamah, perawi hadis ini, ada Ummu Sulaim yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini bernama Sahla binti Malhan al-Ansariyah. Ya, beliau adalah seorang penduduk Madinah, ya, ketika itu, yang merupakan ibu daripada sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini beliau masuk Islam bersama kaumnya, ini kaum Ansar. Maka suaminya, ya, Malik, ya, ketika itu memarahinya dan keluar ke Syam, marah kepada Ummu Sulaim karena masuk Islam, lalu meninggalkannya dan menuju ke Syam. Dan suaminya Malik ini meninggal dunia dalam perjalanannya ke Syam. Kemudian Ummu Sulaim ini dilamar oleh seorang sahabat yang ketika itu juga belum masuk Islam, namanya Abu Talha Zaid bin Sahal al-Ansari al-Khazraji, dari suku Khazraj. Dan Ummu Sulaim minta kepada Abu Talha atau Zaid bin Sahal mahar dengan masuk Islam. Ya, maksudnya di sini Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha Zaid bin Sahal di sini, saya mau menikah denganmu tapi dengan syarat engkau masuk Islam dulu, ya. Dan ternyata itu diterima oleh Abu Talha Zaid bin Sahal. Beliau masuk Islam baru menikah dengan Ummu Salamah. Dan yang menikahkan itu adalah Anas sendiri, ya, anak daripada Ummu Sulaim yang menikahkan
ibunya dengan Zaid bin Sahal. Ya, artinya Anas yang menjadi wali ya dari orang tuanya, ibundanya ya, seperti itu. Baik. Berdasarkan hadis ini juga kita akan mengupas beberapa faidah atau pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang pertama, keutamaan Ummu Sulaim dan semangatnya dalam menuntut ilmu dan kebaikan adab beliau. Ya. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk salah seorang ummahat atau ibu-ibu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya, dan bukan hanya beliau menuntut ilmu dalam artian memotivasi diri sendiri, bahkan anaknya sendiri ya, Anas bin Malik itu ya beliau yang mengarahkan, yang ketika masih berumur kanak-kanak untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beliau yang mengarahkan. Ya, mungkin kalau kita sekarang ini ya ibu-ibu itu yang mengarahkan anaknya itu masuk pondok pesantren. Ya, kan dulu kan tidak pondok pesantren ya. Yang ada itu langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulazamah ya, senantiasa berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kebutuhannya ya. Maka beliau banyak tahu tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berkaitan dengan keseharian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berasal dari semangat dan kesungguhan daripada seorang ibu yang mengarahkan anaknya untuk semangat dalam mencari ilmu. Dan beliau sendiri termasuk orang yang semangat ya. Apa yang diriwayatkan dalam hadis ini menunjukkan semangat beliau dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sekedar semangat menuntut ilmu, tapi itu dibarengi dengan keindahan daripada adab ya ketika menuntut ilmu ya, karena ada orang yang semangat menuntut ilmu tapi kurang adabnya. Ini juga adalah hal yang menjadi sangat fatal bagi seorang penuntut ilmu kalau hanya bermodalkan semangat menuntut ilmu kemudian hilang adabnya terhadap ilmu itu atau kepada gurunya ya. Nah, dalam hadis ini Ummu Sulaim dikatakan memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau tidak langsung ala tul ya secara langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi ada pendahuluannya. Innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu daripada namanya kebenaran. Maka setelah itu beliau punya pembukaan, kemudian setelah itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara agama. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, penafian atau peniadaan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Ya, hal itu karena kesempurnaan, keadilan dan rahmatnya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya innallaha hayyun sittir. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu. Ya, Maha Pemalu. Tapi ya maksudnya di sini adalah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu pemalu dalam segala hal ya, termasuk dalam menjelaskan kebenaran kepada hamba-hambanya ya. Kalau kita mau ambil analogi ya, manusia saja ketika dikatakan memiliki rasa malu ya, ada hal-hal yang dikatakan tidak pantas dikerjakan oleh seorang manusia. Itu yang pantas orang merasa malu dengan ketika melaksanakannya atau mengerjakan perkara tersebut. Ya, kalau dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merasa malu ketika ada hambanya mengangkat tangannya kepadanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hamba itu menarik tangannya, menurunkan tangannya dalam kondisi kosong. Allah tidak terima permintaan daripada sang hamba tersebut. Nah, ini bentuk apa yang disebut dengan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya al-haya itu merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malu dari kebenaran itu juga merupakan sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak pernah
malu dalam hal menjelaskan kebenaran tersebut. Sama dalam Al-Quran juga Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan apa saja, mulai dari seekor nyamuk atau yang lebih tinggi daripada itu. Ya, ini ada di satu sisi ada penafian sifat malu dari Allah, namun di sisi lain juga ada pengisbatan ya malu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dikatakan bahwasanya Allah tidak malu dalam kebenaran ya, atau menjelaskan kebenaran tersebut. Karena itu merupakan kesempurnaan keadilan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang yang namanya kebenaran itu pasti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itulah yang bisa membawa keadilan dan membawa rahmat bagi seluruh makhluk. Kemudian ketiga, pelajaran daripada hadis ini, perempuan juga bisa mimpi basah dan keluar air mani yang darinya lah muncul kemiripan dari sang anak. Ya. Jadi sekalipun tadi Ummu Salamah ketika Ummu Salamah mempertanyakan hal tersebut itu merasa malu dengan hal yang seperti itu. Ya, tapi Ummu Salamah yang menjelaskan tentang perkara ini, ya, hal ini menunjukkan bahwasanya para wanita pun mengalami hal yang sama dengan laki-laki. Ya, ketika laki-laki mengalami namanya mimpi basah, maka perempuan juga ya mengalami hal yang sama. Dan itulah yang disebutkan Nabi SAW bahwasanya justru dari situlah ketika seorang wanita bisa mengalami hal yang seperti itu, maka dari situlah munculnya kemiripan seorang anak dengan ibunya. Ya kan, anak itu kan kadang mirip dengan bapaknya, kadang mirip dengan ibu yang melahirkan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwasanya para wanita juga itu mengalami hal yang serupa, yang sama dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, wajibnya mandi bagi yang mimpi basah dan melihat mani. Ya, karena tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ummu Sulaim, ya, apakah wanita itu ketika mimpi basah juga harus mandi junub? Maka Rasul mengatakan, na'am idza ra'atil ma'. Ya, iya, dia wajib mandi ketika dia melihat ada air mani. Ya, maksudnya menunjukkan bahwasanya betul-betul wanita itu mengalami mimpi basah. Kemudian yang kelima, tidak sepantasnya rasa malu menghalangi seseorang dalam mengetahui kebenaran dan bertanya tentangnya, sekalipun itu pada perkara yang dianggap sangat sensitif, ya, atau agak sensitif. Ya. Nah, artinya di sini orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu, tidak boleh rasa malunya itu menghalangi dia untuk bertanya dalam perkara-perkara yang dibutuhkan untuk diketahui. Yang disebutkan dalam sebagian ungkapan para ulama, ya la yata'allamul ilma sinfani minan nas. Ya, ada dua golongan manusia yang tidak bisa menuntut ilmu atau susah untuk mendapatkan ilmu. Ya, mustakbir wa mustahin. Ya, mustakbir adalah orang yang sombong. Yang kedua adalah orang yang pemalu. Ya, orang yang sombong itu tidak bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia merasa punya ilmu. Ya, sehingga dia merasa tidak perlu bertanya kepada orang lain. Ya, apalagi bertanyakan kepada orang lain, saya sudah mengetahui semuanya. Ini orang sombong. Ya, merasa ilmunya sudah mumpuni. Ya, tidak perlu lagi belajar sama orang lain. Ini orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah, ya, dalam konteks hadis ini, ya, orang yang pemalu, ya, sebenarnya ingin mengetahui satu perkara, tapi rasa malunya itu menghalangi dia untuk bertanya kepada orang yang bisa memberikan jawaban, ya, terhadap permasalahan yang dia hadapi, sehingga ya dia terkungkung dalam ketidaktahuannya itu. Nah, ini juga adalah perkara yang tidak baik, ya. Sekalipun memang tetap ketika menuntut ilmu itu harus beradab, ya, namun rasa segan, rasa malu itu jangan menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu untuk bertanya kepada seorang guru, ya, seorang ulama atau seorang ustadz berkaitan dengan perkara-perkara yang membutuhkan jawaban. Ya. Bahkan di sini disebutkan sekalipun itu pada perkara yang dianggap agak sensitif.
Ya, perkara yang mungkin sebagian orang merasa tabu ketika mempertanyakan hal tersebut, apalagi lawan jenis. Nah, di sini Ummu Sulaim mempertanyakan tentang perkara yang sangat sensitif, sangat privasi terhadap diri seorang wanita. Ditanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya tidak masalah seorang wanita ya atau seorang ibu-ibu bertanya kepada lawan jenisnya kalau memang dia tidak mendapatkan seseorang yang sama jenis yang bisa menjelaskan tentang perkara itu. Ya, perkara itu kepada mereka. Ya, karena dalam ini tentunya yang paling tahu tentang perkara ini pada zaman Nabi adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi kalau ada misalnya satu masyarakat, satu komunitas di situ yang tahu tentang permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat privasi bagi seorang wanita dan laki-laki, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk bertanya secara langsung, ya, sekalipun dengan cara menghindari yang namanya berkhulwat, yang berdua-duaan. Ya, dari sini kan tadi didampingi oleh istri Nabi sendiri ya Ummu Salamah. Ya, tidak masalah. Kemudian yang terakhir, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini termasuk adab dan kebaikan dalam berdialog untuk mendahului pembicaraan yang kita merasa malu untuk mengungkapkannya dengan pendahuluan yang cocok ya supaya lebih mudah mengungkapkan dan tidak dianggap sebagai orang yang tidak punya malu. Ya, maksudnya di sini kadang ketika ingin mempertanyakan sesuatu yang kita sendiri merasa malu untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut, ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan pendahuluan atau apa yang kita ingin tanyakan itu didahului dengan hal-hal yang bisa mengarahkan kita kepada hal tersebut tanpa menanggung rasa malu. Nah, kalau dalam hadis ini kan Ummu Sulaim ketika ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, Ummu Sulaim tidak langsung bertanya kepada Rasulullah SAW apakah wanita yang mimpi basah itu bisa atau harus mandi junub juga, tidak langsung ya. Tapi Ummu Salamah itu mendahulinya dengan pendahuluan yang mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya. Barulah beliau bertanya. Jadi pendahulunya di situ adalah Allah itu tidak malu dari kebenaran. Maksudnya di sini saya pun akan ketika Allah tidak merasa malu dari kebenaran itu, maka saya pun sangat pantas untuk tidak merasa malu untuk mengetahui kebenaran tersebut. Ya, karena Allah sendiri tidak malu dengan kebenaran tersebut. Barulah beliau bertanya, fahad al mar'ati min guslin idah talaman. Ya, apakah bagi wanita itu dia wajib untuk mandi junub ketika dia mimpi basah. Ya, mimpi basah. Nah, di sini faedah yang luar biasa yang kita bisa. Tapi bagi para penuntut ilmu yang untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu oleh orang banyak, maka perlu bagi kita untuk mengawali dengan suatu hal yang dianggap lumrah untuk mengawali pertanyaan tersebut. Nah, dalam hadis ini juga yang menunjukkan hal ini adalah perkara yang tabu. Ya, Ummu Salamah ketika mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika itu menutup wajah. Ya, dikatakan faghattat Ummu Salamah, ini wajahha. Ummu Salamah sendiri menutup wajahnya. Nah, seolah-olah di sini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya yang namanya mimpi basah bagi wanita itu tidak semua mengalaminya. Ya, karena Ummu Salamah di sini seolah-olah tidak pernah mengalaminya. Karena boleh bertanya, ya Rasulullah, au tahtalimul mar'ah, wahai Rasulullah, apakah memang wanita itu ada yang mimpi basah? Ya. Jadi kemungkinannya Ummu Salamah tidak mengalami itu, tidak pernah mengalami mimpi basah. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua wanita juga mengalami yang namanya mimpi basah. Ya. Ini kan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. 2 hadis alhamdulillah kita sudah selesaikan. Dan setelah itu kami kembalikan kepada Ustaz kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Asri yang sudah memaparkan secara panjang lebar ya, secara mendalam tentang hukum tidur bagi orang yang junub dan mandi junub bagi wanita yang mimpi basah. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan, bahwasanya jika seseorang itu junub, maka dia sangat dianjurkan untuk mandi, ya, mandi junub. Namun tatkala tidak bisa mandi junub, ya, sebelum tidur, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, sebagaimana tadi yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kami ingin tanyakan di sini, Ustaz, yaitu bahwasanya mandi atau berwudu, ya, sebelum tidur itu sangat dianjurkan, Ustaz, ya, atau disunnahkan, ya, meskipun tidak wajib, ya. Kira-kira apa hikmahnya, Ustaz? Kenapa Nabi menganjurkan untuk berwudu sebelum tidur bagi yang junub ini, Ustaz? Ya, ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW menganjurkan, ya, bagi orang yang junub itu untuk berwudu dulu sebelum tidur, ya? Ini kan bisa menarik, Ustaz, ya. Apa sih fungsi daripada wudu tersebut? Padahal kan kondisinya kan dalam kondisi hadas besar. Sementara wudu itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Ya, maka faidahnya disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya wudu diperintahkan oleh Nabi SAW karena wudu itu bisa memperingan kadar daripada hadas besar itu. Ya, sekalipun tidak bisa menghilangkan, ya, tapi kondisinya orang yang berwudu beda ketika tidak berwudu, ya. Jadi berwudu itu bisa meringankan sedikit daripada beban hadas besar itu. Yang mana hadas besar ini jelas kita mengatakan bahwasanya dia adalah kondisi di mana seorang hamba tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan di dalamnya suci dari hadas besar, ya, seperti sholat, ya, dan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran menurut sebagian ulama. Ini juga yang harus dipahami bahwasanya berwudu itu dia bisa mengangkat beban daripada hadas besar itu, sehingga Rasulullah SAW itu menganjurkannya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, bahwasanya ketika kita tertidur, itu kan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, ya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika datang ajalnya, ketika, ya, wallati lam tamut fi manamiha, dan mewafatkan jiwa itu ketika belum datang saatnya untuk meninggal, ketika tertidur, ya. Nah, tapi Allah bisa saja, ya, mencabut roh kita ketika sementara tidur, dan kita tidak bisa memastikan itu, ya, kapan Allah mencabut roh kita. Maka, ya, paling tidak kita ketika seandainya pun Allah mencabut roh kita dalam kondisi tertidur itu, ya, paling tidak kita sudah meringankan beban hadas besar itu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun memang sekali lagi yang terbaik itu adalah mandi sebelum tidur. Nah, bisa. Ya. Jadi jelas pemirsa, ya, sekalian, bahwasanya hikmahnya adalah untuk meringankan, ya, hadas besar yang dialami oleh orang yang junub itu, meskipun tidak menghilangkan hadas besar tersebut, ya. Kemudian, Ustaz, tadi disebutkan dalam hadis yang kedua itu bahwasanya jika wanita itu melihat air maninya atau spermanya ketika dia mimpi, maka dia wajib untuk mandi wajib, ya. Ya, mandi janabah. Tapi bagaimana seandainya dia bermimpi tapi tidak melihat, ya, tidak melihat ada yang basah itu, apakah tetap juga dia mandi janabah atau bagaimana? Ya, baik. Jadi dalam perkara ini hukumnya sama dengan laki-laki, ya. Kalau dikatakan dia bermimpi, ya, bermimpi, kemudian ketika dia bangun dia tidak mendapatkan apa-apa, ya,
tidak ada air mani yang keluar, ya, ada yang mengenai pakaiannya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak keluar air mani, karena mandi wajib itu dikaitkan dengan keluar atau tidaknya air mani tersebut. Ya, kalau ada yang keluar, maka itu mengharuskan mandi. Tapi kalau tidak ada yang keluar, artinya tidak melihat sekalipun dalam mimpi, ya, dia apa istilahnya bercampur dengan laki-laki, ya, atau lawan jenisnya. Tapi ketika terbangun dia tidak melihat sesuatu, ya, maka ini tidak dikatakan sebagai mimpi basah atau mimpi yang menyebabkan dia berjunub, ya, dalam kondisi junub, sehingga dia tidak wajib untuk melakukan mandi junub atau mandi wajib. Nah, Allah alam. Ya, sedikit lagi seandainya misalnya dia tidak mimpi tapi pas bangun basah kainnya, pakaiannya. Oh, ya. Ya. Kebalikannya Ustaz tadi. Iya, kebalikannya. Dia tidak melihat apa-apa, tapi ketika bangun pas dia periksa basah pakaiannya itu. Iya. Ya. Apakah dikategorikan dia junub atau bagaimana dia? Ya. Jadi kalau ada seseorang yang terbangun di waktu pagi misalnya, atau waktu subuh misalnya, terbangun kemudian dia mendapati bagian dalamnya ada yang basah, ya. Apakah itu menyebabkan dia harus mandi wajib atau tidak? Nah, ini yang perlu dilihat sebelumnya, ya. Kalau memang dia sama sekali tidak mimpi malam-malam itu, berarti bukan air mani, ya. Ya. Tapi kalau sebelumnya pernah ada isaratus syahwa, ya, pernah naik syahwatnya, ya, misalnya sebelum tidur, ya, lalu ketika bangun yang mendapati ada yang basah, itu bisa jadi air mazi. Karena air mazi itu bisa keluar ketika syahwat naik, ya, tanpa disadari oleh orang yang naik syahwatnya itu, maka itu dari mazi. Nah, hukumnya itu adalah najis, wajib untuk dibersihkan, tapi tidak mengharuskan mandi wajib. Kalau sebelumnya tidak mengalami mimpi basah, juga tidak pernah naik syahwatnya, kemudian tiba-tiba di waktu pagi hari dia mendapati bahwasanya, ya, ada yang basah, itu kira-kira apa? Nah, itu kemungkinannya adalah air wadi namanya, ya, air wadi. Karena air wadi ini bisa keluar, ya, ketika misalnya dalam kondisi cuaca yang sangat dingin misalnya, atau dalam kondisi sakit, ya, atau dalam kondisi tubuhnya dalam kondisi sangat kecapean, ya, itu juga biasa keluar tanpa disadari oleh orangnya. Nah, itu berarti dia adalah air wadi. Air wadi ini hukumnya sama dengan mazi tadi, dia adalah najis, tapi tidak mengharuskan mandi wajib, sehingga yang wajib itu hanya membersihkan saja, yang membersihkan air wadi itu kemudian, ya, dia bisa langsung berwudu langsung, kemudian melaksanakan ibadah sholat. Nah, wallahu a'lam. Ya, sangat menarik sekali pemirsa sekalian. Ya, karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita ucapkan syukron wa jazakumullah khair kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Asri, yang sudah membawakan materi yang sangat baik bagi kita semua. Mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa mengambil manfaat yang begitu besar dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena waktu sudah terbatas ini, sehingga kita cukupkan. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang kekurang, yang salah, yang khilaf dari kami. Maka kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.